Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan baca bareng-bareng e-brosur Fashion Designer Intensive Program dari Esmod. Ini tahun 2020 ya. Jadi di sini dibuka dengan foto salah satu model. Modelnya ini memakai desain koleksi dari Esther Agustina S Collection Fashion Design and Pattern Drafting Class of 2019. Ini tuh ada program 1 tahun, sertifikatnya internasional, Fashion Design and Pattern Drafting. Berarti fokusnya ke desain fashion dan juga pola pattern. Spesialisasinya ke woman ready to wear. This unique intensive program is divided equally between design and pattern making, two distinct skill sets now in France as stylism atau fashion design and modelism atau pattern drafting. Berarti sini maksudnya program intensif ini unik karena membagi sama equally antara desain sama pattern making. Desain sama pembuatan pola. Yang kalau di France atau di Prancis itu dibilangnya sebagai stylism, fashion desainnya itu, dan modelism sebagai pattern drafting. Stylism involves the creative design aspect, while modelism translates that vision into a constructed garment through draping, cutting, and sewing. Kurang lebih artinya, kalau teman-teman punya translate lain boleh ditulis di komen ya. Stylism involves, jadi stylism atau fashion design ini termasuk dari bagian aspek kreatif design, seperti modelism. Jadi modelnya itu ditranslatekan dalam vision rupa wujud ya, melalui garment yang dikonstruksi pola ya, namanya istilahnya pola ya, konstruksi pola. Caranya dari konstruksi pola itu bisa pakai draping itu bikin pola langsung di badan bonekanya, jadi nggak pakai bantuan kertas. Cutting ini juga termasuk, jadi kainnya jadi bahan utamanya, kainnya yang digunting-gunting bukan kertas. Dan sewing ini menjahit ya, berarti pakai bantuan alat, entah itu mesin jahit atau mesin jahit tangan. The combination of these disciplines is what gives Esmod's methodology its added value and gives its graduates an unparalleled expertise, technical and creative. Jadi kombinasi dua disiplin ini dikasih Esmod dalam metodologi pembelajaran mereka itu menjadikan nilai lebih kepada alumninya sebagai expert secara teknik dan kreatif. It allows students to complete the first 2 years of fashion design and creation, 3 years program in 1 year, and then enter the 3 year of the program. TNC applied. Jadi maksudnya kalau muridnya ini complete 2 tahun pertama di fashion design and creation, dari 3 tahun program, jadi 2 tahunnya selesai dan 3 tahunnya dari 2 tahunnya ini selesai, 2 tahun dari 3 tahun program.
kurang paham ini maksudnya gimana. Lanjut aja. Goal itu tujuannya, misinya, to be able to design, bisa mendesain, and making cloth, dan membuat clothing, mini capsule, jadi koleksi kecil gitu ya, di lainnya woman ready to wear, specializing in a specific market in the end of year of study. Jadi di akhir masa belajarnya dapat membuat desain dan juga membuat mini capsule collection di woman ready to wear, busana siap pakai wanita untuk market yang spesifik. Career opportunity, jadi karir bisa jadi asisten fashion designer, asisten fashion drafter, fashion stylist, atau asisten tekstil designer. Fashion stylist ini yang kalau kita ikut pemotretan model atau majalah, atau kalian lihat behind the scene-nya bikin iklan, itu ada fashion stylist. Fungsinya petugas sebagai yang mempersiapkan segala yang dipakai modelnya sampai pada atribut, jadi kayak hiasannya atau kursinya mau duduk kayak gimana, wallpapernya, itu juga termasuk fashion stylist. Asisten tekstil designer, berarti ini bisa ke tekstil atau kain. First year, the basic then immersion. The student learn how to design garment within the construct of a mini capsule collection and to adapt them to the reality and pace of the trend. Jadi muridnya belajar desain garment, pasti milih-milih bahan apa yang cocok dengan konstruksi dari mini capsule collection yang akan mereka buat di akhir tahun, dan mengadaptasinya ke bentuk nyata gitu. They discovered the various sectors within the textile apparel industry, including streetwear, sportwear, discover basic woman trouser and tailor, and dedicate themselves to personal project. Berarti mereka itu mengeksplor, mencari ya variasi di sektor antara industri tekstil apparel, maksudnya yang siap pakai, termasuk streetwear dan sportwear, baju olahraga sama baju harian. Discover basic, dasar dari trouser, berarti ini celana wanita, dan tailor itu busana khusus pria. Jadi cari tahu bedanya, discover basic, perbedaan dasar dari busana wanita dan busana pria. Dan dedicate themselves to personal project, jadi ada project individu. Design, fashion sketching, sketsa fashion, memakai warna. Warnanya ini kan macam-macam, bisa pakai warna cat air, cat minyak, pakai cat poster, atau pakai pensil warna, atau bahkan pakai pensil sendiri, kan macam-macam. Terus creative approaches, bisa dikasih tambahan kayak bahan 3D, jadi gambarnya bisa kelihatan timbul, atau ya macam-macam. Itu juga flat drawing. Lanjut lagi, product breakdown. Flat drawing ini biasanya ada yang nyebut fashion desain produk 1, desain produk 2, atau technical drawing. Itu istilahnya sama aja. Istilahnya itu lebih banyak kayak ukuran, jadi dari panjang baju dari atas sampai ke contoh ke bawah lutut itu berapa senti, itu ditulis di flat drawing. Product breakdown, kayak dia pakai resleting atau dia pakai
resetting ya, jenis apa, resetting jeans, warnanya apa, kepalanya apa, atau resetting yang zipper kecil itu panjangnya berapa, warnanya apa. Creation of complete design to sheer skirt blouse dress. Berarti nanti ini bikin desain yang komplit mulai dari sketsa, pewarnaan, creative approach, flat drawingnya, product breakdownnya. Creation of complete design dari skirt itu berarti rok ya, blouse atau atasan, sama dress berarti baju panjang. Exploration of fashion neighborhoods, introduction of Adobe Illustrator software, exploring of different textile history of fashion. Ini di Indonesia juga ada pakai Adobe Illustrator. Fungsinya itu untuk kalau kita bikin desain terus memasukkan motif kayak motif batik atau motif kain itu pakai AI, singkatannya Adobe Illustrator. Tapi itu butuh komputer yang prosesornya gede, jadi ada khusus ruangan namanya komputer design edit, itu isinya komputer AI semuanya, software. Yes. History of fashion berarti ini sejarah fashion dan mengeksplor beragam jenis tekstil. Pattern making, research of volumes, learning how fabric hang, different sewing technique, creation of templates, etc. Study in canvas of different models of skirt, blouse, and dress using flat pattern, cutting and draping, manufacturing or finishing study pieces, execution in fabric of a personal model of skirt, blouse, dress, and sweatshirt, and study of sweat jacket using lines and draping, study of basic of city trouser and sweat trouser, study of casual wear. Pattern making, jadi di sini cari tahu tentang volume. Kalau kalian tahu yang lagi tren sekarang itu lengan balon puff. Terus ada lagi macam-macam lengan selain itu membedakannya dari pecah polanya, jadi dari pattern makingnya. Terus learning how fabric hang berarti belajar bagaimana tuh busana waktu digantung, entah itu digantungan di boneka atau digantungan ke modelnya waktu dipakai, jatuhnya kayak gimana itu di pattern making juga. Sewing teknik menjahit yang berbeda untuk pola atau jenis kain yang berbeda. Creation of templates, bisa cari kreasi baru dari yang sudah ada dan sebagainya. Studi in canvas ini bisa kain putih yang jatuhnya yang seratnya padat tapi bisa melangsai, atau biasanya disebut kain belacu. Kain kanvas pakai berbagai macam model rok, blouse, dan dress. Pakai flat pattern itu maksudnya ya pola yang lurus, and draping itu yang gak pakai kertas tapi langsung di bonekanya. Subjek ini berarti mata kuliahnya ya, antara lain fashion design, sewing teknik menjahit, textiles, ini ilmu tekstil, fashion culture berarti fashion culture, fashion English or fashion French. Jadi di sini pakai bahasanya dua ya, Inggris sama Prancis. Update komputer berarti ini bisa pakai AI, Adobe Illustrator, atau pakai Photoshop. Terus pattern making pasti membuat pola, konstruksi pola. History of fashion berarti ini belajarin sejarah busana. Biasanya sejarah busana itu mulai dari
ini yang kan ada di barat ya, jadi belajarnya mulai dari Ratu Elizabeth itu. Kita belajarnya dari situ kalau di tempatku kuliah ya. Belajar history of fashionnya itu mulai dari kaftan, tunik, terus ke modenya Ratu Elizabeth, lanjut sampai sekarang. Figure drawing, ini figurin, jadi model yang ada kepalanya, belum ada mata, belum ada ini, cuman garis-garis itu figure drawing. Market and consumer analysis, ini fashion marketing ya istilahnya. Computer aided for fashion design, gak tau ini kok beda ya sama update komputer. Teman-teman kalau ada yang tahu bisa komen ya, bisa ditambahin. Ekstrakurikulernya workshop, factory visit, enak ini, guest speaker, bisa workshop, bisa kunjungan ke industri, bisa mendatangkan tamu. The year end will with the development of a mini capsule collection and the presentation before a jury of a personal dress model with a complete design dossier. Jadi akhir tahunnya itu membuat dan menyusun, juga presentasi, dan dikasih penjurian. Schedule, volume in hours, 25-27 jam per minggu ya. Berarti tergantung ini. Semesternya 2 semester, berarti 12 bulan, from Monday to Friday. Kredit, jadi angka nilai tiap matkul itu totalnya 48. Open intake every January and August, jadi kelasnya dibuka tiap Januari sama Agustus. Kenapa Fashion Design in Esmo Jakarta Course Center? Ini brosurnya dari Esmo Jakarta ya teman-teman. Alasannya kenapa di sini mereka menawarkan silabusnya internasional dari Esmo Paris, track record yang terpercaya, para pengajarnya yang profesional, varied fashion specialization modulnya spesialis untuk fashion yang divariasi, incubator project, after graduate opportunity. Ini future career, bisa jadi asisten fashion designer, asisten fashion drafter, fashion stylist, sama kayak di atas asisten tekstil designer. Our partner, banyak banget ya. Terus ini tempatnya itu udah di Beijing, Beirut. Kalau aku salah bacanya kasih tahu aja ya. Ini Jakarta, Kuala Lumpur, Kyoto, Lyon, Moskow, Oslo, Paris, Rennes, Roubaix, Seoul, Sousse, Tokyo, Tunis. Alumninya ini udah terkenal semuanya, pasti pada tahu. Dan Blangi, Hanjen, Emil Dahyat, Adi Seputra, Kanan, Dia Miranda, Seri Marina, Restu, Anggraini, Eridani, Aski Febrianti. Oke, cukup sekian. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang boleh banget dikoreksi, ada yang salah boleh banget dikoreksi di komen di bawah. Terima kasih.